Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sekarang ini yang akan kita bahas adalah tentang macam proyeksi peta dengan menghitung jarak antara dua titik menggunakan skala peta dengan benar. Apa sih yang dimaksud dengan proyeksi peta? Adalah suatu sistem pemindahan dari bentuk komando yang melengkung pada suatu bidang data. Perlu diketahui bahwasanya ada 3 persyaratan pokok dalam hal proyeksi peta. Yang pertama harus konform. Apa itu konform? Bentuk yang diubah harus tetap. Artinya kalau kita lihat Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi bentuknya seperti huruf K dalam peta, maka di lapangan pun seperti huruf K juga. Kemudian ekuivalen luas permukaan yang diubah harus tetap. Artinya kalau kita bicara tentang pulau-pulau di Indonesia, kan pulau yang terluas adalah Kalimantan, kenyataan di lapangan. Dan kemudian yang kecil adalah Pulau Jawa. Itu di dalam peta begitu. Di lapangan pun sama. Nah, artinya di lapangan pun Kalimantan di lapangan Kalimantan lebih luas dan Jawa lebih sempit. Nah, ketika dalam bentuk peta pun harus sama. Kemudian jarak juga sama ya. Jarak juga tidak boleh diubah. Kemudian jenis-jenis proyeksi peta, ada proyeksi zenital, yaitu proyeksi bidang datar, atau azimutal, proyeksi peta yang menggunakan bidang datar yang menyinggung bola bumi pada kutub, pada ekuator, dan sembarang tempat antara kutub dengan ekuator. Proyeksi azimutal dibedakan ada 3 macam, ada proyeksi azimut normal, manakala bidang proyeksinya menyinggung kutub. Kalau azimut pesal, bidang proyeksinya ke kampus dan ekuator. Kalau azimut obliku, bidang proyeksinya antara ekuator dengan kutub. Selanjutnya, nah ini gambar-gambarnya, ini hasil proyeksinya. Jenis proyeksi peta masih yang kedua adalah proyeksi kerucut, yaitu proyeksi peta yang menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi ini sangat tepat menggambarkan daerah-daerah lintang 45. Ini juga sama, ada 3 proyeksi kerucut ini. Ada proyeksi kerucut normal atau standar, proyeksi kerucut transversal, ada proyeksi kerucut obliku miring. Ini gambar-gambarnya. Nah, yang ketiga ada proyeksi silinder, yaitu suatu proyeksi permukaan bola bumi yang bidang proyeksinya berbentuk silinder dan menyinggung bola bumi. Nah, apabila pada proyeksi ini bidang silinder menyinggung kartesial, maka semua garis paralel merupakan garis horizontal dan semua garis medial merupakan garis vertikal. Penggunaan proyeksi silinder mempunyai beberapa keuntungan. Dapat menggambarkan daerah yang luas, dapat menggambarkan daerah sekitar tulistiwa, dan lain sebagainya. Ini gambar-gambarnya. Nah, itu jenis proyeksi lainnya ada proyeksi normal, miring, transversal, dan lain sebagainya. Sekarang menghitung 2 titik pada peta dengan menggunakan skala. Rumus menentukan skala peta, jaraknya skala peta sama dengan jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Kemudian rumus jarak pada peta itu artinya sama dengan jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya bagi skala. Kemudian jarak contoh menentukan skala peta. Jarak antara kedua kota sehingga 25 km, jarak pada peta 10 cm. Tentukan skala petanya. Nah, ubah dulu jarak sebenarnya menjadi cm. Dari 25 km menjadi 2.500.000 cm. Sebab satuannya harus sama. Jadi 2,5 juta bagi 10, 250. Jadi skalanya 1:250. Menentukan jarak pada peta. Ya. Nah, ini yang kedua, rumus menentukan jarak pada peta. Jarak kedua kota sehingga 45 meter, skala pada peta 1:150.000. Tentukan jarak kedua kota pada peta itu, ubah jarak sebenarnya menjadi cm. 45 km ubah dulu ke cm menjadi 4,5 juta. Kemudian rumus jarak pada peta, jarak sebenarnya bagi skala. Jarak sebenarnya berapa? 4.500.000 cm dibagi 150.000, 930 cm. Jadi artinya jarak pada peta adalah 30 cm. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah menentukan jarak sebenarnya di lapangan.
Berapa jarak sebenarnya di lapangan jika jarak dua kota A dan B pada peta 2 cm jika skala 1/500.000. Rumusnya jarak sebenarnya sama dengan skala dikali jarak pada peta. Skala yang diambil yang terakhirnya yaitu 500.000 dikali jaraknya berapa? 2, berarti 1 juta. Nah, karena jarak di lapangan itu kan satuannya harus kilometer, maka 1 juta berarti berapa kilometer? Berarti 10 kilometer. Kenapa 10 kilometer? Karena tiap 1 kilometer itu kan mewakili 100.000. Demikianlah penjelasan tentang karakteristik dari peta. Pokoknya dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.